要是上台，和聪明人说话就是轻松。路让剑南天公主身份恐怕有些不方。是北剑玉。大哥你被我云坑宗少宗兄弟竟然喜欢。特有的淬骨精，想要淬炼仙体，正适合现在的我。行。既然如此， Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-616-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 615. Sebelumnya, Muyun dan Yuxian sedang saling berbicara di dalam rumah Muyun, dimana sebenarnya Muyun itu hendak memperkenalkan Yigusu kepadanya, tapi dia itu sudah keburu pergi. Pasalnya dia itu hendak kembali ke sektenya untuk memulihkan kekuatan. Sementara Muyun dan Yuxin akan saling bermesraan dulu, hingga akhirnya diganggu oleh Bingyun karena bagaimanapun mereka harus fokus dalam perang yang akan datang. Sebenarnya Yuxin itu ingin tetap di sini agar bisa membantu Muyun. Namun karena ini sangatlah berbahaya, jadi Muyun memintanya untuk kembali saja. Ia berjanji setelah semua urusannya selesai, Muyun akan menjemputnya. Tapi setelah semua itu, Yuxin pun kembali menghampirinya. Kuyuming tahu betul kalau Muyun pasti telah berhasil dikalahkan oleh Yuxin. Itu pun membuatnya tertawa karena Muyun tidaklah sekuat yang dia kira. Selepas itu mereka pun pergi. Sementara Muyun harus menjelaskan semua ini kepada Chen Yulan dan juga Chu Yunju. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masalah Muyun ternyata masihlah belum usai. Mereka ini penasaran sebenarnya apakah hubungan Muyun dengan Yuxin. Muyun langsung memberitahu kalau dia adalah istrinya, yang tentu membuat mereka terkejut. Bingung menghentikan mereka karena untuk apa juga Muyun menceritakan kisahnya. Berhubung dia dan Muyun akan membicarakan hal yang penting, jadi mereka itu harus pergi dulu. Muyun penasaran hal baik apa lagi yang sudah diatur oleh Bingyun untuknya. Ia senang karena Muyun sangat pintar. Bingyun menjelaskan rencananya. Jika dia itu ingin masuk ke Sekte Pedang Surgawi ke-33, maka identitasnya itu harus diganti, karena akan sangat merepotkan. Hanya saja Muyun tidak ingin mengganti identitasnya, karena dia itu ingin Jiang Nantian membayar harga yang mahal atas apa yang telah dia lakukan dahulu. Bingyun juga menyadari hal itu, namun Domain Pedang Utara merupakan lokasi terbaik untuk memulai rencananya. 要是上台，和聪明人说话就是轻松。路让剑南天公主身份恐怕有些不方。是北剑玉。Bingyun langsung saja memberitahukan keberangkatan Muyun kepada ayahnya. Hanya saja dia itu masihlah belum memahami keputusan Yaisuke atau Yigusu dan juga perjalanan kali ini. Bagi ayahnya, Domain Pedang Utara telah mulai gelisah. Inilah saat yang tepat untuk bergerak. Ayahnya meminta Bingyun untuk selalu mengingat kalau semua yang mereka lakukan saat ini adalah demi Muyun dan juga kebangkitan klanmu. Ayahnya hanya meminta untuk menunggu karena selanjutnya Muyun itu akan bangkit kembali. Terlihat kalau perjalanan teruslah dia lakukan, dan saat itulah Muyun mulai mengganti skinnya karena dia harus melakukan penyamaran. Hingga sesaat kemudian dia bertemu dengan seorang gadis yang tengah melarikan diri. Ia pun meminta maaf karena tidak sengaja menabraknya. Ia harus pergi karena penjahat itu teruslah mengejarnya. Pria ini bernama Yunling. Saat gadis itu hendak pergi, Muyun segera menahannya yang membuat dia panik. Alasan mengapa Yunling mengejarnya karena pemimpin muda mereka sangatlah menyukainya. Gadis ini meminta Muyun untuk segera melepaskannya. Ia tidaklah menduga kalau pria itu merupakan anggota mereka. Yunling sendiri memintanya untuk berteriak lebih keras
karena di tempat ini tidak akan ada yang bisa menolongnya. Berhubung dia itu teruslah ngebacot, jadi Muyun langsung saja melakukan penyerangan kepadanya, sampai Yuling itu babak belur. 被我云坑宗少宗兄弟竟然喜欢。 Sedangkan gadis ini menduga kalau Muyun hendak berbuat macam-macam kepadanya. Ia menjelaskan kalau dia ini memiliki backingan yang sangat kuat. Jadi dia pasti akan sangat ketakutan hingga ingin mati saja. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu dan langsung pergi begitu saja. Yang membuat gadis ini kebingungan sebenarnya apa yang dilakukan oleh pria itu. Apakah dia ini tidak begitu menarik? Sepertinya gadis ini telah salah paham. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Husinger, sementara Muyun memperkenalkan namanya sebagai Munio. Ia berterima kasih kepadanya karena telah membantu. Namun Husinger baru ingat harus melakukan persembahan dulu. Jika tidak, dia akan dalam masalah. Karena Muyun tidak tahu persembahan apa itu, jadi Husinger pun memperlihatkan sebuah batu. Muyun mengenali batu ini, pasalnya kristal itu ditambang langsung dari domain pedang selatan dan digunakan untuk memurnikan energi abadi. Selain itu, esensi dari kristal ini bisa digunakan untuk memperkuat tubuh abadi. Kristal itu sangatlah cocok untuk bisa Muyun gunakan. Yuxia mengingatkan kalau dia merupakan Raja Peri. Jadi untuk bisa menempa tubuh abadinya, Muyun harus mencari kekuatan yang sesuai dengan kekuatan jiwanya. Jadi setidaknya dia itu membutuhkan ratusan juta batu kristal untuk bisa menembus semuanya. Muyun paham dan dia hanya akan mengambil secukupnya saja. Sementara itu, Husinger penasaran di manakah Muyun meletakkan batu kristalnya. Ia harus mengembalikan hal itu kepadanya. Muyun akan mengembalikan hal tersebut selama dia mau membantunya. Dan begitu dia juga akan memberikan lebih banyak batu kristal. 这有的淬骨精，想要淬炼仙体，正适合现在的我。行。既然如此， Sim berpindah ke sisi lain, di mana Kaisar Lima Elemen kesal kepada Yin Hui karena sudah berani menjual keberadaan dari Husinger kepada Sekte Yungang. Yin Hui hanya tertawa saja, karena bagaimanapun pemimpin sekte muda itu sangatlah menyukai Husinger. Selain itu, Kaisar Lima Elemen seharusnya bersyukur karena berkat ia mereka bisa mencapai kekuatan tingkat perunggu. Kesal yang perkataannya, serangan langsung saja dia berikan yang membuat Yin Hui terpental. Ia sangatlah marah karena jika saja Muyun tidak pernah mengganggunya, maka dia itu pasti sudah lebih kuat daripada Kaisar Lima Elemen. Dia yakin tidak lama lagi Sekte Xuanxia akan menghukumnya. Saat itulah sebuah serangan muncul yang langsung menekan tetua Yin Hui. Husinger sangatlah senang kakeknya baik-baik saja. Bahkan dia itu hampir tidak bisa bertemu dengannya. Kaisar Lima Elemen penasaran bagaimana dia bisa pergi dari kejaran Sekte Yungang. Ia pun memperkenalkan sosok Munio kepadanya, di mana serangan yang Muyun berikan terus menekan Yin Hui. Muyun yakin kalau Kaisar Lima Elemen belumlah kunjung menyempurnakan segel 5 elemen yang mampu menutup surga. 都疼！该死！若不是暮云传你此等仙法， 印还没领到家呀。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini naga kecil tengah menyemil kapak pusaka sambil mengingatkan Jia mengenai perkataan ayahnya, di mana selain kristal ungu, semua harta yang tersisa terserah naga kecil. Apakah dia itu hendak memakannya atau tidak? Sebenarnya Jia juga menginginkan kapak tersebut. Namun naga kecil mengingatkan kalau 80% dari harta itu merupakan makanannya. Sementara Jia akan dia berikan sisanya saja, yang mana terlihat kalau harta itu layaknya seperti sampah saja. 剩下的都是你们的，说好的2八开，这8成是我的。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.